Saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada minggu pagi ini kita kembali berkumpul sekelompok kecil untuk melakukan kebaktian pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang bisa hadir, yang sebagian juga akan menyusul datang, sedang berjalan. Dan kita tetap menjaga physical distancing, supaya menjaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan, dan menjaga kebersihan, dan tidak lupa juga memakai hand sanitizer kalau dibutuhkan. Semoga semua sehat-sehat pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada Pastor Roni yang pada pagi ini akan membawakan firman Tuhan. Mudah-mudahan ini akan memperkuatkan iman kita nanti di dalam pelayanan kita terhadap Tuhan dan pelayanan kita terhadap orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka juga turut diselamatkan kemudian. Yang kami juga mohon pada ibadah ini yang tidak sehat bisa juga beribadah di rumah melalui live streaming, dan tetap percaya kepada Tuhan selalu memberkati kita selalu. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian kita, hidup kita, penyembahan kita. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bertahan teduh. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita angkat puji penyembahan kita Bapak Saudara. Kita mau katakan, hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Kau ciptakan kami untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, mari kita bawa pujian syukur kita bagi Tuhan. Puji
pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Tuhan kumpulkan ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, sehingga Kau oleh kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Tuhan, hidup kami adalah penyembahan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Anugerah kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami oleh pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami menjadi bagian dari kemuliaan-Mu Tuhan. Kau jadikan kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk bawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Bila kerana sejak pujian penyembahan kami dapat kami berikan yang terbaik, karena Tuhan yang sudah melayakkan kami Tuhan. Berkati kami Bapa, urapi kami, kuasai hati pikiran kami Tuhan, agar mata hati pikiran kami hanya tertuju kepada Bapa,
Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan menguatkan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini hanya utama Engkau samu. Bahkan hamba-Mu itu hanya membawa kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Roni Tuhan urapi. Agar ketika firman-Mu bergema di tengah-tengah kami dapat memberkati kami Tuhan. Bapak terpujilah Engkau yang sudah memberkati kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampainya Bapak Ibu Saudara kembali. Bapak Ibu, halo selamat pagi. Ada sukacita. Haleluya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kita mau mengatakan bahwa hanya dengan Tuhan kita boleh berjalan. Sebagai sukacita kita. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama lagi katakan, kami tidak pernah ragu Tuhan. Kau akan setia dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Kembali kita mengangkat pujian tema kita pada bulan ini. Kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Seluruh manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita memiliki Yesus sebagai penebus kita yang bawa kita kepada kebenaran. Haleluya. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmatnya, hidupmu kan bebas. Pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta John Roni. Kita akan pujian kita kembali. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang
dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita siapkan kembali hati kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sebentar lagi kita akan nyanyikan refnya. Saya baru belajar lagu ini sejak tim latihan tadi malam. Saya tidak tahu lagunya, tetapi kata-katanya sungguh tepat untuk saat kita akan masuk ke dalam saat pemberitaan firman Tuhan. Dan saya ingin Anda melihat, membaca dan merenungkan dan meresapi dan menghayati, sungguh-sungguh mendoakan. Apakah Anda yakin firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah hati Anda? Apakah firman Tuhan Anda yakini akan menguatkan Anda pada saat Anda terjatuh saat ini? Apakah Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seperti bejana itu aku haus akan firman-Mu.
Atau apakah Anda ada di sini hanya karena Anda harus ada di sini? Tapi apakah Anda sungguh-sungguh haus akan firman? Dan berkata, ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh-penuh penyerahan kepada Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang gerakkan di saat ku terjatuh. Katakan, Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. haus akan kasih-Mu. Ku haus akan kasih-Mu. Ku haus akan kuasa-Mu. Ku haus akan kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus. Kata-kata lagu ini bukan sekedar kami katakan, nyanyikan. Dan musiknya tidak sekedar kami nikmati, tetapi sungguh Tuhan Yesus, kami haus akan Kau. Kami haus akan firman-Mu, kami haus akan kasih-Mu, akan cinta-Mu, akan kuasa-Mu, akan kemuliaan-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah urapan Tuhan akan memenuhi rumah ini. Sehingga setiap orang yang berada di dalamnya akan dipenuhi berkat, kasih, kuasa Tuhan. Dan bahkan mereka yang menyaksikan melalui Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya, hamba berdoa ketika mereka ada di rumah, ketika mereka menyaksikan, hamba berdoa urapan Tuhan untuk mereka. Dan mereka pun akan berkata, Tuhan, kami haus akan firman. Kami haus akan cinta-Mu. Bapa, hamba berdiri di hadapan umat-Mu yang kudus ini. Hamba tidak mengenal mereka satu persatu dan hamba tidak mengetahui apa isi hati mereka. Tetapi hamba yakin pada pagi hari yang indah ini ada dari mereka yang datang dan belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah hanya karena Roh Kudus saja Tuhan. Mereka akan berkata pada pagi ini, aku mau menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Bapa, hamba yakin di dalam ruangan ini yang duduk, ada dari mereka yang berbeban berat. Hatinya hancur, khawatir, gelisah, stres, depresi, dan segala macam lainnya. Karena krisis kesehatan ini, karena krisis ekonomi ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus, setengah jam ke depan, mereka akan sungguh-sungguh menemukan jawabannya di dalam Yesus Kristus. Mereka dikuatkan, mereka diberkati, mereka diurapi. Hamba yang tidak layak ini, hamba sungguh mohon urapan dari Tuhan. Hamba tidak mampu, dan oleh karena salib-Mu, hanya oleh karena kuasa-Mu, hamba dapat berdiri di depan ini dan Tuhan pakai hamba. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Senang bersama dengan Anda. Senang berada di tempat yang indah ini. Dan ada orang-orang yang indah. Mengingatkan saya akan satu cerita yang diceritakan oleh seorang apologist terkenal, Ravi Zacharias. Dia berkata ada cerita mengenai seorang yang bernama Sherlock Holmes. Anda tahu baca buku-buku detektifnya. Sherlock Holmes suatu saat mengajak temannya Watson untuk camping. Cari tempat yang indah sekali, mereka mau mengasingkan diri, dan mereka bangun tenda mereka, satu tenda berdua, dan malam itu mereka minum, mereka mabuk sampai semabuk-mabuknya, dan mereka tertidur di dalam tenda. Tengah malam, Sherlock Holmes sikut temannya Watson, dan berkata, Watson, apa yang kau lihat? Watson kelihatan berkata, wah, saya melihat ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan bintang. Luar biasa.
Holmes berkata, apa yang kau lihat? Yang saya lihat secara fisika, karena dia orang pintar, luar biasa, ilmu gravitasi benar, mereka tidak bertumbukan satu dengan yang lain. Luar biasa. Apa yang kau lihat? Wah, jutaan bintang ini secara teologi membuat saya percaya akan adanya Allah. Apalagi yang kau lihat? Berkata, luar biasa, secara astronomi, secara astrologi, dia menjelaskan. Dan dia berkata, Holmes, apa yang kau lihat? Dia berkata, kau bodoh Holmes, yang saya lihat, tenda kita dicuri oleh orang. Begitu mereka bangun, yang ada tidak ada tenda lagi di situ. Nah, kita lihat bahwa ketika kita masuk di dalam krisis seperti ini, kita seringkali dipertanyakan mengenai apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada humor yang terbaik yang pernah saya lihat di dalam minggu ini adalah ketika orang taruh di Facebook lagu dari Kus Plus. Bagi Anda millennials, Anda nggak pernah dengar lagu. Coba next slide, saya lupa lagunya apa. Hati senang walaupun tak punya uang. Ada orang yang berkata, kalau ketemu Kus Plus, tolong tanyain dong gimana caranya hati senang walaupun tak punya uang. Fide bisa senang, hati tidak punya uang. Dulu waktu Anda-Anda yang sudah berusia cukup lanjut sehingga ingat lagu ini, Anda menyenangi lagu ini dan menyanyi begini nasib orang bujangan dan lain sebagainya. Dan kemudian hati senang walaupun tak punya uang, biasa aja. Tetapi sekarang ketika ada hidup di dalam krisis seperti ini, akhirnya berkata, mana mungkin sih kita bisa senang walaupun tidak punya uang? Mana mungkin sih kita bisa senang ketika gaji kita dipotong? Mana mungkin sih kita bisa senang ketika kita dirumahkan? Mana mungkin sih kita bisa senang ketika anggota keluarga kita kena COVID-19? Mana mungkin sih kita bisa senang ketika usaha kita menurun drastis? Mana mungkin lainnya yang ada di dalam pertanyaan Anda. Saya yakin pada pagi hari ini Anda ada di dalam ruangan ini dan Anda memiliki 1001 pertanyaan yang ada di dalam diri Anda. Anda sedang bertanya, Tuhan, mengapa saya harus ada di dalam krisis seperti ini? Tuhan, mengapa harus ada tahun 2020? Ada orang yang mulai menuliskan di sosial media, mereka berkata, saya tidak sabar lagi untuk menulis tahun 2021. Mau melupakan tahun 2020 yang begitu kelam ini. Tuhan, mengapa anak saya mengalami hal seperti ini? Tuhan, mengapa pernikahan saya seperti ini? Tuhan, mengapa ekonomi saya seperti ini? Tuhan, mengapa saya sudah berdoa dan Tuhan tidak menjawab-jawab? Saya sudah berdoa untuk seorang anak dan bertahun-tahun saya tidak memiliki anak. Mengapa saya berdoa untuk pernikahan saya tetapi terus seperti ini dan ada pertanyaan demi pertanyaan, masalah demi masalah, problema demi problema yang Anda hadapi dan Anda setia berbakti dan Anda setia melayani, Anda membaca Alkitab dan Anda berkata, Tuhan, saya mengikuti Engkau, saya menjalani perintah-Mu, tetapi mengapa saya harus diizinkan melalui segala sesuatu itu? Anda harus tahu Anda tidak seorang diri. Nabi Habakuk yang tadi kita baca kitabnya, pasal yang ketiga, ketika dia menulis 3 pasal ini, Anda buka Nabi Habakuk pasal yang ketiga dan Anda melihat ada pertanyaan demi pertanyaan yang ada di dalam diri Habakuk. Anda dapat melihat mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, kitab yang menarik ketika kita melihat walaupun ini adalah ditulis oleh seorang nabi dan biasanya nabi memiliki nubuatan, tetapi di dalam kitab Habakuk tidak ada nubuatan mengenai apapun, yang ada adalah curahan isi hati, atau kalau kita mau mengatakan komplain, keluhan dari seorang nabi yang hidup pada zaman yang begitu susah saat ini. Anda melihat di dalam pasal 1 ayat yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ada curahan hati, ada pertanyaan, ada komplain, ada keluhan dari Habakuk. Dan Tuhan menjawab dia, Tuhan berdialog dengan dia. Ayat 12, dia bertanya lagi kepada Tuhan, pasal yang pertama. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allah yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Ada keluhan, ada pertanyaan dari Nabi Habakuk ini. Dan Tuhan kemudian menjawab lagi. Lalu kemudian di dalam pasal 3 dia mulai berdoa.
Ketika dia bertanya, dia berkeluh, dan kemudian dia bertanya, dan kemudian Tuhan menjawab dia, dan memberikan ilham, memberikan inspirasi di dalam hidupnya, sehingga dia menulis bagian yang di dalam ayat 17, 18, 19 adalah satu puisi yang indah sekali, yang beberapa ahli Alkitab mengatakan salah satu puisi terindah di luar kitab Mazmur yang dapat Anda saksikan di sini. Dan saya memberikan latar belakang kitab Habakuk. Pada waktu itu Israel berada dalam satu keadaan yang sangat amat parah, dan negara-negara bangsa-bangsa di sekitar mereka sedang berada di dalam keterpurukan. Karena Nebukadnezar, Raja Babel waktu itu sangat amat berkuasa dan menaklukkan Mesir. Mesir bangsa yang kuat. Anda masih ingat cerita ketika Musa ada dalam Mesir, dan Anda tahu Niniwe. Kalau Anda membaca kitab Yunus, Anda harus tahu mengapa Yunus takut untuk pergi ke Niniwe. Karena Niniwe adalah satu ibu kota dari Asyur, bangsa yang begitu kejam, begitu luar biasa jahat, dan menaklukkan musuh-musuhnya sangat amat kuat. Tetapi dua bangsa yang besar ini jatuh ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Dan Anda melihat bahwa kalau Anda ingin melihat kitab Yeremia hidup satu masa dengan Habakuk pada waktu itu. Kita sendiri tidak terlalu tahu siapa ini Habakuk, karena kalau Anda melihat di dalam pasal 1 hanya dikatakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kita nggak tahu siapa dia, walaupun ada beberapa teori siapa dia. Ada yang mengatakan dia adalah anak dari seorang perempuan Sunem yang ketika mati kemudian dibangkitkan oleh Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 16. Tapi yang kita tahu dari pasal-pasal ini, kita tahu dia adalah seorang penggubah lagu, dia seorang pemusik, dan dia memiliki satu kehidupan yang luar biasa walaupun dia berada di dalam krisis yang berkepanjangan pada waktu itu. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang dikatakan di dalam bagian ini, krisis yang dihadapi di dalam pasal 3 ayat 17, 18, 19. I want you to look at Habakkuk chapter 3 verse 17, 18, and 19. Dan kita dapat melihat di situ apa yang dikatakan khususnya di dalam ayat yang ke-17. Verse 17 in particular. Anda dapat melihat, katakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, Anda yang hidup di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita nggak tahu konteks kultur, kebudayaan, geografi dari Israel pada waktu itu, sehingga kita berkata, ya kayaknya kalau kita nggak ada pohon ara, oke-oke aja. Kalau kita nggak ada pohon zaitun, biasa-biasa saja. Kita nggak terlalu makan domba dan lain sebagainya. Tetapi Anda harus tahu bahwa 6 hal yang disampaikan oleh Habakuk itu merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka pada waktu itu. Dan ini adalah satu eskalasi krisis. Boleh slide berikutnya untuk dapat kita lihat apa yang dapat terjadi di sini. Okay? Pohon ara memang bukan makanan pokok dari mereka, hanya satu bahan yang pemanis dalam masakan-masakan mereka. Mereka minum anggur dalam setiap kali pesta, sehingga kalau tidak ada pohon anggur akan mempengaruhi juga kehidupan mereka. Pohon zaitun mereka pakai juga untuk bahan-bahan masakan mereka, ladang tidak menghasilkan. Tapi Anda tahu, kalau Anda mau terjemahkan ini dalam konteks orang Indonesia, kira-kira bunyinya seperti ini. Ketika pohon cabai tidak berbuah sama sekali, repot kita orang Indonesia nggak ada cabai sama sekali. Ketika bawang putih, bawang merah tidak menghasilkan. Ketika pohon sawit tidak menghasilkan, nggak ada minyak buat kita. Ketika sawah padi tidak menghasilkan. Ketika ayam-ayam kena virus semuanya. Lembu sapi tidak ada di kandang. Dan Anda berkata, oke, sekarang saya pahami apa yang dialami oleh Habakuk pada waktu itu. Habakuk berada di dalam satu krisis. Dan kita melihat bagaimana sekarang, pertanyaannya karena kita lihat, bagaimana kita dapat tetap memiliki sukacita di tengah krisis. Saya tidak tahu apakah Kus Plus membaca kitab Habakuk atau tidak, tetapi kita harus tahu bahwa sebagai seorang yang beriman, kita pun dapat memiliki sukacita walaupun Tuhan mengizinkan kita hidup di tengah krisis seperti ini. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis lain-lain sebagainya. Dan orang sedang mulai lihat terus orang lain baca koran terus karena ingin tahu sekarang berapa, kemarin
kemarin 3.000 sekian kasus baru di Indonesia dan orang ada yang mengatakan kelihatannya Indonesia akan menembus angka 1 juta suatu saat. Vaksin baru 4 bulan lagi paling cepat harganya 1 juta untuk 2 kali suntikan. Dan kita berkata gaji kita aja kita nggak ada apalagi kita untuk membeli vaksin. Tapi saya dengar untuk Anda yang berumur 59 tahun ke atas katanya gratis. Puji Tuhan Anda dapat bonus. Kita akan dapat memiliki sukacita di tengah krisis seperti ini. Ketika kita meyakini bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Saya tulis bahasa Inggris ini untuk teman-teman kita dari luar negeri yang tidak memahami bahasa Indonesia. Kita dapat memiliki sukacita di tengah krisis ketika kita meyakini bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Habakuk di sini ketika dia berkata di dalam ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak. Sorak-sorak, bukan sekedar berkata sukacita, Anda bersorak-sorak ketika ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersorak-sorak ketika Anda penggemar Lionel Messi menggolkan ke gawang musuh dan Anda berteriak, gol, gol, dan Anda nonton Piala Dunia jam 2, jam 3 malam, dan istri Anda berkata, kalian gila apa? Satu bola dikejar oleh 22 orang. Tapi Anda bersorak-sorak, Anda senang sekali, dan itu adalah satu ungkapan dari dalam hati mereka. Dan kemudian Habakuk berkata beria-ria, ada kata bersorak-sorak, beria-ria, dikatakan di dalam Allah yang telah menyelamatkanku. Anda harus tahu bahwa pada saat itu Habakuk berada di dalam kesusahan, sama seperti kita saat ini berada di dalam kesusahan, tetapi Habakuk mampu berkata, aku bersukacita di dalam Allah yang telah menyelamatkanku. Anda harus tahu bahwa pada saat ini, Anda lihat di dalam pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, Anda akan dapat melihat ada keyakinan dari seorang nabi akan kekuasaan Allah yang telah menyelamatkan dia. Dan Anda berkata, ya saya tahu, saya yakin saya diselamatkan. Tetapi apa hubungannya antara keselamatan itu dengan apa yang sedang saya gumuli saat ini? Apakah keselamatan itu dapat menolong saya keluar dari krisis seperti ini? Apakah keselamatan itu dapat sungguh-sungguh menolong saya untuk saya dapat tahu bagaimana nasib saya selanjutnya? Anda harus tahu bahwa kalau sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kekal Anda, neraka atau surga ada di tangan Tuhan dan Tuhan sudah menyelamatkan Anda dari dosa dan meyakinkan Anda bahwa ada keselamatan, kehidupan kekal di surga, itu hal yang jauh lebih luar biasa dari segala krisis yang kita hadapi saat ini. Ada cerita mengenai seorang utusan Injil dari Inggris yang bernama Alan Gardner. Alan Gardner memutuskan pada tahun 1800-an untuk meninggalkan kampung halamannya di Inggris dan kemudian menyeberang naik perahu ke Amerika Selatan. Naik perahu pada zaman itu tidak secanggih saat ini tentu saja. Dan ketika sudah hampir sampai di pelabuhan yang mereka tuju, ada badai yang besar dan kapal mereka karam. Kapal mereka karam dan orang mulai mencoba untuk menyelamatkan diri satu persatu. Dan Alan melihat bahwa seluruh penumpang satu persatu mati. Dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa satu persatu rekan seperjalanannya mati dan tinggal dia sendiri. Ada orang yang kemudian mendapati jurnal yang ditulis oleh Alan Gardner, yang kemudian dia berkata seperti ini. Di akhir dari jurnalnya sebelum Alan meninggal, dia menulis seperti ini. Dia menulis dalam Mazmur, dia mengutip dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-10, dan kemudian di bagian akhir dari bagian itu dia berkata seperti ini. Mazmur 34 ayat 10, ada bagian yang luar biasa yang ditulis oleh Alan, dan kemudian dia mengatakan seperti ini. Mulai dari ayat yang 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ayat 9, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Lalu kemudian ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat 11. Psalm 34 verse 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di tengah hal
yang parah seperti itu ketika pemandangan yang ada di depannya satu persatu mati, satu persatu mati, satu persatu mati. Dia lihat dan dia berkata, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Lalu dia berkata seperti ini di dalam kalimat terakhirnya di jurnal. Alan Garner berkata seperti ini. Saya dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Saya dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Saya dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin ketika saya mau mengabarkan Injil, tetapi Tuhan tidak mengizinkan saya untuk memenangkan bangsa itu karena saya harus melalui hal yang seperti ini. Bagaimana mungkin saya berkata saya dilingkupi oleh kebaikan Tuhan ketika di depan saya satu persatu orang mati. Bagaimana mungkin saya dapat berkata saya dilingkupi oleh kebaikan Tuhan ketika saya tidak akan dapat melihat keluarga saya lagi. Alan Gardner memiliki kesaksian yang saya harap dapat memberkati Anda pagi hari ini ketika Anda berkata, saya dilingkupi oleh kebaikan Tuhan. Karena kasih Dia yang telah mencurahkan darahnya yang kudus, mati di atas kayu salib, memenuhi di hidup saya sehingga meyakinkan saya bahwa saya akan keluar dari krisis ini. Karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Yang kedua, bukan saja kita melihat bahwa dia meyakini kemenangan yang keselamatan, tetapi dia mengatakan ada kemenangan yang dia berikan. Dia berkata di dalam ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Anda melihat krisis seperti itu yang dihadapi dan ketika dia diberikan ilham oleh Tuhan untuk menulis bagaimana dia dapat memiliki keyakinan bukan saja akan kekuatan tetapi akan kemenangan yang pasti dia alami. Saya ingin mengatakan bahwa kemenangan yang Habakuk yakini adalah kemenangan yang didapatkan dari kekuatan yang Allah berikan ketika kita terus memandang kepada Tuhan. Ketika kita terus memandang kepada Tuhan dan Anda melihat apa yang dikatakan oleh Habakuk adalah seperti ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Penulis Alkitab memiliki format sendiri ketika mereka menulis nama Tuhan. Kita mungkin karena pekerjaan kita tidak terlalu pusing lagi ketika kita menulis nama, bagaimana huruf besar dan lain sebagainya. Saya sedang mengkoreksi mahasiswa S2 di SCT Baptis Jakarta dan saya katakan kepada mereka kalau huruf besar harus ditulis dengan huruf besar, nama harus ditulis. Saya terganggu ketika hal-hal sepele tidak menjadi perhatian buat para mahasiswa. Tapi Anda harus lihat bahwa ketika penulis Perjanjian Lama menulis kata Allah dan Tuhan dalam huruf besar atau huruf kecil, ada sesuatu yang ingin mereka katakan. Setiap kali Anda melihat Alkitab menulis kata Tuhan, T-U-H-A-N, semuanya ditulis dengan huruf besar, itu bukan sekadar berbicara Lord, Tuhan, seperti kita berkata Tuhan, tapi itu berbicara mengenai nama Jehovah, Allah Israel. Anda lihat, tetapi di bagian ini, Tuhannya di dalam huruf yang kecil, Tuhan. Anda melihat di dalam pasal 3 ayat 2 dia menulis Tuhan semuanya dengan huruf besar. Tuhan Yehova telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, itu berbicara mengenai nama Allah Israel yang oleh orang-orang Israel tidak disebutkan namanya saat ini. Tetapi ketika kita melihat di dalam ayat 19 Allah, A-L-L-A-H, Allah ditulis dalam huruf besar. Ron, kenapa begitu penting? Mengapa pusing sekali dengan kita untuk melihat hal seperti ini? Anda harus tahu bahwa penulis mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang bagi orang-orang Israel pada waktu itu berbicara sesuatu yang dahsyat. Ketika dia berkata mengenai Allah Tuhanku itu. Allah di dalam huruf besar semuanya Tuhanku itu adalah ketika dia sedang berbicara mengenai Allah yang berdaulat, Allah semesta alam, Allah yang punya kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa agung. Dan ketika dia berkata Allah Tuhanku itu,
kekuatanku. Allah yang maha dahsyat tersebut, Allah yang maha agung tersebut, Allah yang menciptakan langit dan bumi tersebut, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengontrol galaksi semuanya ini adalah kekuatan kita. Dan Anda berkata, Ron, bagaimana mungkin Allah itu memberikan kekuatan kepada kita? Saya ingin katakan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, ketika Dia menyelamatkan Anda, Allah Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan Anda, dan Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada Anda untuk Anda dapat menikmati, mencapai kemenangan yang Anda akan miliki. Dan Anda berkata, Ron, bagaimana caranya saya untuk dapat terus-menerus mendapat kemenangan dengan menghidupi kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus? Bagaimana caranya? Anda hanya dapat dikuasai, dihidupi oleh Roh Kudus ketika Anda membuka firman Tuhan ini hari lepas hari. Dan datang dan berdoa dan berkata, Tuhan, kuasai aku. Sama seperti lagu tadi. Isi aku. Kuasai aku. Ku haus akan firman-Mu. Anda bangun pagi dan berkata, Tuhan, saya haus akan firman. Anda berkata, Ron, mudah bagi Anda untuk seorang hamba Tuhan berkata seperti itu dan bangun pagi untuk membaca firman Tuhan. Agak kesiangan tadi pagi saya bangun. Dan saya berkata, Tuhan, saya akan khotbah 1 jam. Enggak 1 jam, setengah jam. Saya akan khotbah setengah jam dan dan saya akan membaca firman Tuhan. Oke kan Tuhan nggak baca Alkitab pagi ini? Beberapa hari lalu saya berkata, saya akan mengajar sehari-harian dari Alkitab. Boleh dong saya nggak baca Alkitab. Seharian saya akan belajar Alkitab dan seharian saya akan mengajar Alkitab. Tapi Tuhan berkata, no excuse. Walaupun pekerjaan Anda adalah membuka Alkitab setiap hari dan belajar dan mengajar, Anda harus tetap membuka firman Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Saya ingin bertanya mengenai Anda. Seberapa haus Anda akan Roh Kudus? Seberapa haus Anda akan firman Tuhan? Seberapa haus ketika Anda bangun pagi, apa yang ada dalam pikiran Anda? Handphone? Sarapan? Sahabat dari Ibu Yani, namanya Ibu Susi Wiryadinata, memiliki satu kalimat yang luar biasa. Ibu Susi saya yakin pernah melayani di sini. Dia berkata, no Bible, no breakfast. Nggak baca Alkitab, nggak sarapan. Itu sebabnya saya mengatakan, I have my breakfast with my Bible. Jadi saya berkata fair. Jadi sambil sarapan, sambil baca Alkitab. Yang menarik, bukan saja ketika kemenangan itu diberikan kepada kita ketika kita mencari kekuatan yang dari Tuhan, tetapi ketika kita pun akan memberikan diri kita dikuatkan oleh Tuhan. Nah, Anda menarik ketika Anda melihat bagian firman Tuhan ini, ketika dia berkata seperti ini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ayat 19, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saya baru belajar dari pakarnya tadi pagi. Dan bertanya, dan saya belajar tentang kaki rusa, dan rusa yang disebut di sini adalah rusa betina, Hind. Seperti kaki rusa betina. Kenapa? Pak Tony menjelaskan kepada saya, rusa jantan berat, kebanyakan makan. Yang pasti saya seperti rusa jantan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ringan, kuat. Ketika saya belajar bahwa kaki rusa, menarik sekali. Rusa dapat berlari begitu cepat, katanya seperti cheetah larinya begitu cepat karena dia sering dimangsa oleh harimau, singa, cheetah, dan lain sebagainya. Dan Anda harus tahu bahwa ketika rusa berlari, ini yang saya pelajari, kedua kaki belakang rusa akan menjejak persis di mana kedua kaki depannya menjejak. Ada seorang biolog yang mengatakan tidak lewat 1 inci pun. Di mana ada kaki depan tersebut, kaki belakang akan meletak. Dan Anda melihat ketika rusa berlari dan larinya luar biasa cepat, larinya begitu tepat, dan orang mengatakan larinya akan membuat dia meninggalkan musuh-musuhnya. Dan kemudian Anda harus lihat juga ketika dia berkata, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
Di dalam bahasa aslinya dikatakan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit yang tinggi. Kenapa di bukit-bukit yang tinggi? Karena seringkali musuh-musuhnya tidak mampu untuk mengejar dia di bukit-bukit yang tinggi. Dan karena kuku belahnya itu dia mampu untuk berlari dengan cepat dan naik ke atas. Dan ketika Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada Anda, ketika Tuhan ingin mengatakan ada kemenangan yang pasti Anda dapat miliki, dia memberikan satu ilustrasi kepada Anda bahwa Anda akan dapat memiliki kekuatan seperti kekuatan kaki rusa tersebut yang dapat membawa Anda lari, meninggalkan musuh-musuh Anda, yang dapat membawa Anda lari, meninggalkan segala masalah Anda, yang dapat membawa Anda lari, meninggalkan semua problema Anda, ketika ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan saya belajar juga bahwa rusa adalah binatang yang amat sangat peka, dan ketika kita melihat YouTube, kita melihat binatang-binatang, saluran-saluran channel-channel mengenai binatang, kita tahu bahwa ketika sedang makan, karena kepekaannya yang luar biasa, rusa akan tahu ada musuh yang mengancam. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita, akan mampu untuk kita peka akan kata Roh Kudus ketika Roh Kudus berkata, bateraimu habis. Tadi mikrofon saya ini hampir habis baterainya, saya tahu bahwa baterainya ini akan habis. Saya minta ada baterai yang baru. Kita harus peka ketika kekuatan kita, stamina kita, kehidupan kita sudah perlu diisi oleh Roh Kudus. Kita harus peka bahwa kita harus memiliki kekuatan yang dari Tuhan, karena kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari firman Tuhan akan membawa Anda, saudara-saudaraku yang saya kasihi, untuk dapat keluar lari dari masalah, menang dari masalah yang Anda hadapi saat ini. Di dalam nyanyian pujian ada lagu yang dikatakan mengenai turn your eyes upon Jesus, pandanglah pada Yesus. Bagaimana mungkin saya dapat lari dari masalah kalau saya tidak memandang kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang saya ingin katakan kepada Anda pada pagi hari ini, turn your eyes upon Jesus. Johnny Erickson Tada, seorang yang cacat, yang dipakai Tuhan memberkati banyak orang luar biasa. Dia menceritakan bagaimana dulu ketika dia mulai belajar naik kuda, dan kudanya itu masuk ke dalam sebuah sungai. Sungainya begitu deras, dan dia takut ada arus sungai yang deras gitu, dan kudanya sedang mencoba untuk melalui sungai. Dan seorang teman di sebelahnya berkata, Johnny, tetap lihat ke atas. Jangan lihat ke sungai, tetap lihat ke atas. Dia berkata, Johnny, ketika melalui sungai yang deras seperti ini, tetap lihat ke atas dan jangan lihat sungai yang deras tersebut. Jangan lihat kuda yang engkau tunggangi, tetapi tetap lihat ke atas. Dan saudaraku yang kukasihi saat ini, saya ingin berkata kepada Anda, ketika ada masalah yang Anda hadapi saat ini, tetap lihat ke atas. Ketika ada masalah ekonomi yang menghadapi Anda seperti ini, tetap lihat kepada kayu salib. Ketika ada krisis keuangan yang menghantui Anda, ketika Anda tidak tahu bagaimana harus membeli makanan untuk minggu depan, ketika Anda tidak tahu pulsa untuk anak-anak belajar online dapat dari mana lagi, lihat kepada Yesus. Dan Dia akan membuat Anda mengalami kekuatan yang luar biasa untuk dapat keluar dari masalah ini. Dan Anda berkata, Ron, mudah bagi Anda untuk berkata, karena Anda tidak mengalami apa yang saya alami. Dan saya berkata, Anda pun tidak mengalami apa yang saya alami. Saya sudah terpisah dengan istri dan anak-anak saya 10 bulan. Karena visa yang tidak dapat saya dapatkan untuk kembali ke tanah Amerika. 10 bulan. 10 bulan, 2 rumah tangga harus dihidupi. Dan bulan Maret yang lalu, bos saya di Amerika berkata, sorry, saya harus potong gaji Anda 75%. Dan Anda berkata, Ron, Anda tidak melalui apa yang saya lalui. Saya berada di tempat di mana Anda berada. 2 rumah tangga yang harus dihidupi di Amerika dan di Indonesia. 2 anak di kampus. Anak saya bukan cuma 2, 5. 2 yang di kampus, 3 yang di rumah. 5 anak, Anda berkata luar biasa. Saya juga melalui krisis yang Anda lalui.
Saya berkata kepada setiap orang yang bertanya kepada saya, tanpa Roh Kudus yang menguatkan saya, tidak mungkin saya dapat tersenyum saat ini. Tahu bahwa istri dan anak-anak saya dalam keadaan yang baik. Tahu bahwa Tuhan akan memelihara saya. Karena kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Yang terakhir, kita dapat memiliki sukacita di tengah krisis ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. True worshipers. Tidak ada apa yang dikatakan di dalam bagian ini mengenai penyembahan. Tapi Anda harus tahu bahwa Habakuk adalah seorang penyembah. Anda lihat di dalam ayat 1 pasal 3, dia berkata, doa Nabi Habakuk. 19 ayat. Panjang juga doanya ya. Doa kita biasanya, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Amin. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Amin. Tapi doa yang luar biasa dinyatakan oleh Nabi Habakuk di situ. 19 ayat doanya. Dia sedang berdoa. Tapi bukan saja dia sedang berdoa. Di dalam tanda kurung di situ dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Dia seorang pemusik. Mas Yo, dia seorang pemusik. Banyak pemusik di sini. Dia menulis lagu ini. Ini lagu yang dia tulis kemudian. Habakuk memiliki kehidupan penyembahan yang benar ketika dia hidup di dalam krisis. Ada lagu yang judulnya It Is Well With My Soul. Nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Ditulis oleh seorang yang bernama Horatio Spafford. Cerita yang sangat terkenal. Horatio Spafford, seorang pengusaha, punya 4 anak perempuan. Dan dia memutuskan bahwa dia akan liburan ke Eropa. Dan dia mengirim istri dan anak-anaknya untuk, mereka tadinya mau berangkat berenam bersama-sama, tetapi ada urusan lain, ada bisnis yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga dia berkata kepada istri dan anaknya, kalian naik duluan kapal itu, Ville du Havre, nama kapal tersebut. Kalian naik duluan, saya akan menyusul setelah urusan bisnis saya selesai. Mereka naik, dan beberapa hari kemudian, Horatio Spafford mendapat telex dari istrinya. 2 kata, saved alone. Selamat sendirian. Ketika melalui sebuah lautan yang luas, ada badai, dan kapal itu tenggelam. Dengarkan, 4 anak perempuannya tenggelam. Hanya istrinya sendiri. Horatio memutuskan untuk menyusul istrinya di Eropa, membeli tiket. Dan karena nahkoda dari kapal yang dia tumpangi tahu apa yang dialami oleh Horatio, pada saat tempat di mana kapal itu tenggelam, dia memanggil Horatio dan berkata, kapal yang membawa anak-anakmu, di mana anak-anakmu mati, tenggelam di daerah ini. Horatio duduk di buritan, di tempat, di lautan di mana anaknya meninggal. Dan dia berdoa. Dan kemudian Tuhan memberikan lagu yang indah itu kepada dia. Ketika dia berkata, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Well with my soul. Nyaman jiwanya ketika 4 anaknya meninggal. Nyaman jiwanya. Nyaman jiwa saya. Ketika saya harus hidup di dalam krisis seperti ini. Nyaman jiwa saya. Ketika saya tidak ada pekerjaan. Nyaman jiwa saya. Ketika saya tidak tahu bagaimana dengan masa depan saya. 3 hal yang tadi saya katakan. Ketika Anda tahu, Anda sudah diselamatkan. Anda dapat bersukacita. Ketika Anda tahu, ada kemenangan yang pasti Tuhan berikan kepada Anda. Anda akan bersukacita. Ketika Anda tahu, Anda memiliki kehidupan penyembahan yang benar. Hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Anda pasti akan bersukacita di hadapan Tuhan. Pagi ini, apa pergumulan Anda? Seberat apa pergumulan Anda? Seserius apa keluhan Anda? Dan pagi ini saya berdoa. Tadi malam saya berdoa banyak untuk jemaat ini.
Ada beberapa yang saya hafal namanya, saya doakan nama-nama Anda. Pagi ini ketika saya bangun, saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu mengapa saya begitu terbeban dengan khotbah pagi ini. Dan mendoakan beberapa nama dan banyak nama yang saya ingat dan semua yang ada di sini. Dan pagi ini saya yakin Tuhan sedang berbicara di dalam hati Anda. Pagi ini, kalau ada sesuatu yang Anda ingin nyatakan kepada Tuhan, mungkin Anda belum sungguh-sungguh diselamatkan. Anda belum memiliki kelahiran baru. Anda belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Mungkin pagi ini saatnya untuk Anda berkata kepada Tuhan, saya mau memastikan saya keluar dari krisis yang paling besar yang ada dalam hidup manusia, yaitu dosa. Anda tahu Habakuk berkata seperti ini di dalam ayat 16. Di dalam bagian tengah di dalam ayat 16 dia berkata seperti ini. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Bagaimana mungkin? Mungkin ketika Anda tahu Anda sudah diselamatkan. Ketika Anda tahu ada kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin ketika Anda tahu Anda memiliki kehidupan penyembahan yang benar. Apapun pergumulan Anda pagi hari ini. Pada saat kita menyanyikan lagu undangan. Saya berharap tidak ada yang berjalan ke kiri ke kanan kecuali pemain musik dan worship team naik ke depan. Dengan lemah lembut kita akan menyanyikan lagu ini. Dan saya minta, ini adalah saat Anda dengan Tuhan. Apapun pergumulan Anda. Saya tidak akan meminta Anda maju ke depan karena protokol kesehatan. Saya ingin minta Anda di tempat Anda duduk ketika Anda berbeban berat. Anda belum diselamatkan atau Anda ingin didoakan. Ada sesuatu yang terlalu berat. Dan Anda berkata, Tuhan saya mau didoakan. Di tempat Anda duduk, Anda angkat tangan Anda. Dan selesai ibadah ini, kalau Anda ingin berbicara dengan hamba Tuhan, saya akan ada di dalam ruangan ini dan berbicara menolong Anda. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya saat altar call seperti ini adalah saat yang penting untuk kami memberikan respons, tanggapan kepada firman yang baru dijelaskan. Bapak, hamba tidak tahu apa yang sedang dialami, digumuli oleh sahabat-sahabat yang ada di dalam ruangan ini. Tetapi Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah mereka akan mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus Kristus saja, kepada Tuhan Yesus saja. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau berkati. Saat ini ya Bapa. Ketika lagu ini dinyanyikan, nyanyikan dengan sepenuh hati doa Anda kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mau Anda mengangkat tangan dan berkata Anda mau didoakan dan angkat tangan, saya akan mendoakan Anda. Mari pakai saat ini sebagai saat antara Anda dengan Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, aliran sungaimu hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan.
mainkan dan semua akan masuk dalam saat berdoa. Dan kalau ada di antara Anda yang ingin mengambil keputusan untuk Tuhan, yang Anda ingin didoakan, Anda memiliki pergumulan yang terlalu berat, Anda ingin percaya kepada Yesus, Anda ingin dibaptiskan atau keputusan apapun di tempat Anda duduk, Anda angkat tangan Anda dan saya akan doakan Anda. Ini saat antara Anda dengan Tuhan. Saat Anda dengan Tuhan dan Anda berkata, Tuhan terlalu berat pergumulan saya. Tuhan saya rindu Engkau. Tuhan saya ingin keluar dari masalah ini. Tuhan saya ingin lepas dari dosa ini. Tuhan saya ingin keluar. Saya ingin menang. Angkat tangan Anda dan saya akan mendoakan Anda di tempat Anda duduk. Jangan malu. Katakan kepada Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Silakan. Jangan malu. Semua mata ditutupkan. Semua kepala ditunduk. Biar saya akan melihat dan mendoakan Anda. Ada tangan, angkat tangan Anda sedikit dan saya melihat dari mimbar ini dan saya akan mendoakan Anda. Katakan kepada Tuhan, terlalu berat Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi. Katakan, Tuhan, puji Tuhan. Terlalu berat Tuhan. Terlalu sulit Tuhan. Terlalu pedih Tuhan. Tapi saya mau mengangkat tangan saya. Ketika tangan Anda terangkat, tangan Tuhan akan diturunkan untuk memegang tangan Anda. Katakan kepada Tuhan, Tuhan lihat tangan saya terangkat. Ada lagi. Puji Tuhan, ada lagi. Mungkin Anda berkata, Tuhan saya mau mengambil keputusan untuk lebih setia lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan saya mau dekat, lebih dekat lagi. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau lebih haus lagi akan firman Tuhan. Hanya Engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan kor lagu ini sebagai bentuk penyerahan Anda. Katakan kepada Tuhan. Bapak hamba berdoa biarlah tangan-tangan yang terangkat tadi merasakan indahnya rangkulan Engkau, indahnya pelukan Engkau, indahnya dekapan kasih-Mu, indahnya tinggal di dalam Engkau, indahnya memiliki kehausan akan cinta dan firman dan kuasa dari Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa untuk sahabat-sahabat hamba di sini, baik yang mengangkat tangan maupun yang tidak mampu mengangkat tangannya. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka dalam nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus ketika sebagian dari mereka akan melanjutkan aktivitas hari ini. Hamba berdoa Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan tolong mereka sehingga mereka dapat menunjukkan kehidupan yang berbeda sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Hamba berdoa apapun pergumulan mereka saat ini, pergumulan suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, dengan sahabat, dengan teman, apapun Tuhan Yesus, Tuhan angkat. Pergumulan dengan ekonomi mereka, pergumulan dengan usaha. Hamba berdoa Tuhan Yesus urapi, Tuhan berkati Taman Safari. Tuhan Yesus tolong bahwa tempat ini akan kembali pulih, usaha ini akan kembali pulih Tuhan, sehingga semua karyawan, ribuan karyawan yang ada di sini,
akan diberkati terus. Dan mereka yang dirumahkan akan dapat dipanggil kembali. Dan para pemiliknya akan diberkati terus oleh Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan Dia besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah selesai, para pekerja pelayan akan tinggal sebentar. Ada briefing singkat untuk para pelayan gereja, pekerja gereja. Tuhan Yesus memberkati Anda.